Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang ayah dan anak mereka bernama Jin dan Basara. Pada saat itu ayahnya mengatakan kalau Basara akan mendapatkan 2 adik perempuan. よかったな。可愛い妹が。 Ayahnya pun menyuruh Basara untuk menunggunya, kerana sebentar lagi adiknya itu akan segera datang, namun terlihat Basara sepertinya kurang senang. とさ、すぐってな。 Basara pun meminta izin untuk ke toilet untuk cuci muka, namun pas ia membuka pintu ternyata di sana ada seorang perempuan yang habis boka. Oleh kerana itu Basara pun akhirnya mendapatkan tamparan dari perempuan itu. Dan ternyata perempuan itu adalah calon adik tirinya. Perkenalkan, mereka bernama Mio dan Maria. 大好物らしいからな。何？後から Mio pun mencuba berinteraksi dengan Basara, meskipun begitu mereka selalu tidak akur seperti Tom and Jerry. サービスってな。 Karena sekarang mereka sudah menjadi keluarga, mereka pun melakukan khotbah. そう。よし、取るぞ。 Saat Mio selesai belanja, ia diganggu oleh beberapa berandalan, namun untungnya Basara datang di saat yang tepat dan ia pun berhasil menyelamatkan Mio. Dan dari sini mereka lumayan semakin akrab. Basara sedikit merasa aneh kerana orang tua mereka belum menikah tapi mereka sudah tinggal bersama. Basara pun meminta untuk agar mereka bisa bergantung satu sama lain dan saling membantu, walaupun sekecil apapun. Pada malam itu ayahnya berencana untuk berangkat ke luar negeri, dan ayahnya juga meminta Basara untuk menjaga kedua adik tirinya. Saat Basara masuk ke rumah, tiba-tiba sikap Mio dan Maria sangatlah aneh. Basara pun bertanya ada apa, dan secara tiba-tiba Mio meminta Basara untuk pergi dari rumah itu. Jelas Basara syok mendengar itu, dan Maria langsung menyerang Basara dengan sihirnya. 悪い。 Dan di sini terungkap kalau sebenarnya Mio adalah seorang ratu iblis. Mio mau mengambil alih rumah itu untuk melayani markas ras iblis di dunia manusia, dan untuk ayahnya Basara ternyata, mereka mengubah ingatannya, dan sekarang mereka juga akan melakukan hal yang sama kepada Basara. Basara sangat kecewa dan tidak menyangkanya, di saat Maria menggunakan sihirnya ke Basara, ternyata itu sangat tidak berefek kepadanya, dan ternyata Basara adalah seorang pahlawan. Jelas Mio dan Maria terkejut melihatnya, mereka pun sangat panik kerana takut dihabisi oleh Basara, namun Basara tidak tega untuk menghabisi mereka. Basara pun meminta mereka untuk pergi. Dan selama ini ternyata ayahnya Basara pura-pura tertipu oleh Maria dan Mio, dan ayahnya memberitahu Basara kalau Mio adalah putri dari Raja Iblis Wildbird, yang diketahui ia adalah iblis yang cinta damai, yang membawa iblis untuk berperang, dan mengakhiri pertempuran panjang dengan bangsa pahlawan dengan kekuatan yang sangat besar. Mio dan Maria yang bingung tidak punya arah dan tujuan, mereka tiba-tiba diserang oleh iblis jahat. Sementara itu Basara ia langsung bergegas untuk mencari Mio dan Maria, dan Basara datang di saat yang tepat. Ia berhasil menyelamatkan Mio yang mau terjatuh karena serangan iblis itu, dan ia juga berhasil mengalahkan iblis itu dengan satu serangan. Mio sangatlah merasa bersalah kerana walaupun ia sudah menipu Basara, akan tetapi Basara tetap menganggapnya sebagai saudaranya. Dan begitu juga dengan Maria yang tak menyangka kerana Basara sudah repot-repot menyelamatkan mereka padahal mereka sudah jahat kepadanya. Terlebih lagi mereka berasal dari ras iblis yang mana bangsa iblis adalah musuh bagi bangsa pahlawan. Basara pun mengatakan kalau ia sudah tahu semua dari ayahnya. Basara mencuba meminta maaf, akan tetapi Mio merasa kalau dirinya lah yang harusnya minta maaf. Lah ini beneran betina kan? Apa masih ada betina yang baik, yang meminta maaf selain, maaf kita temanan eja, maaf kamu terlalu baik buat aku. Mio masih memikirkan ucapan Basara kalau mereka adalah keluarga, yang mana hal itu membuat Mio teringat kepada kedua orang tuanya. Diketahui kedua orang tuanya dibunuh di depan matanya sendiri,
Jelas Mio yang mengingat itu sangatlah sedih. Mio bertanya kepada Maria apakah Basara benar-benar menganggap mereka sebagai keluarganya, lalu Maria menunjukkan foto mereka. Basara sengaja mencetak foto mereka yang bisa diartikan Basara memang benar-benar menganggap Mio dan Maria keluarga. Maria pun mempunyai permintaan yang menyangkut masa depan mereka, dan ternyata permintaannya ialah Maria ingin Basara dan Mio untuk menjalin kontrak. Maria ingin Basara dan Mio memiliki bukti kontrak sebagai tuan dan pelayan. Basara pun bertanya kenapa dirinya dan Mio harus menjalin kontrak. Maria pun menjawab hanya untuk formalitas. Mereka yang jiwanya terikat akan bisa merasakan satu sama lain. Maka dari itu Basara bisa terus melindungi Mio, karena Basara akan selalu tahu di mana Mio berada. Namun menurut Basara menggunakan GPS handphone saja sudah cukup. Namun menurut Mio cara itu kurang efektif. Terlebih lagi kontrak sihir hanya bisa dilakukan malam purnama. Jadi kalau tidak melakukannya sekarang maka harus nunggu bulan purnama berikutnya. Maria tidak mau melewatkan kesempatan ini. Akhirnya ritual kontrak pun dilakukan. Lalu tiba-tiba datang tanda di tangan Basara. Dan Mio harus mencium tangan Basara sebagai syarat menjalin kontrak. Akan tetapi Mio sangat gengsi untuk melakukan itu. Hingga akhirnya tanda di tangan Basara pun hilang dan sekarang Mio harus menerima resikonya, yaitu setiap muncul tanda di lehernya maka ia akan mendadak menjadi terangsang. Dan ternyata Maria adalah seorang sucubus, yaitu iblis yang melakukan hal tak senonoh di dalam mimpi orang, dan sekarang Mio menerima kutukan dari sucubus. Dengan kata lain kini dia jadi terangsang, mau tidak mau Basara pun harus menyentuh Mio guna meringankan kutukannya. Saat di sekolah Mio meminta Basara untuk jangan dekat-dekat dengannya, Basara pun mengiyakannya, karena ia juga tidak ingin ketahuan kalau mereka tinggal bersama. Mio terkejut karena Basara akan sekelas dengannya, dan tiba-tiba wanita yang bernama Yuki secara tiba-tiba ia langsung memeluk Basara. Jelas hal itu membuat semua orang di kelas syok, begitu juga dengan Mio. Dan akhirnya Basara pun ingat kalau Yuki adalah teman masa kecilnya. Mio yang emosi dirinya keceplosan kalau dia tinggal serumah dengan Basara. Naruse-san ni wa kankei nai. Kankei to! Betsu ni, watashi to Chotto Basara, douyu koto yo? Ichi to issho ni kurashiteるんだから! Di hari pertamanya ia langsung dibenci oleh semua orang di sana karena ia didekati oleh dua cewek cantik di kelas itu, namun salah satu murid yang bernama Takigawa langsung SKSD kepada Basara. Itu karena Mio dan Yuki adalah idola di sekolah itu. Menurut Takigawa Basara sudah berada di posisi raja setelah mendekati keduanya. Basara pun bertanya apakah tidak bahaya jika dirinya berinteraksi dengannya. Takigawa pun menjawab kalau hal itu terjadi, ia tinggal menumbalkan Basara lalu kabur. Sepulang sekolah Yuki mengajak Basara ke suatu tempat, karena ada hal yang ingin ia bicarakan. Ternyata Yuki meminta Basara untuk menjauhi Mio. これ以上